Pada kesempatan kali ini, BD Official 1, 2, dan 3 akan memberikan informasi terkait semi gap years yang akan mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBT tahun 2024. Bagi teman-teman yang semi gap years atau yang saat ini statusnya di sekolah negeri, artinya kuliah dan akan mengikuti SNBT, itu bagaimana sih teknisnya, apakah perlu melakukan verifikasi dan validasi NISN atau tidak? Nah, pada video ini akan saya jelaskan, tapi sebelum saya menjelaskan tentang hal itu, saya informasikan bahwasannya untuk ketentuan peserta SNBT itu ada di websitenya snpmb.bbp3.kemdikbud.go.id. Di sini diinformasikan bahwasannya untuk siswa yang bisa mengikuti SNBT tahun 2024, yaitu teman-teman atau siswa yang lulus dari SMA, SMK, MA sederajat tahun 2022 dan 2023, ataupun lulus paket C untuk tahun 2022 dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2024. Nah, bagi teman-teman yang lulusan dari SMA sederajat luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Dan untuk ketentuan-ketentuan lainnya nanti teman-teman bisa cek pada portal snpmb.bpp.kemdikbud.go.id tentang informasi tentang materi tes SNBT, pendaftaran UTBK, portofolio, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Berdasarkan apa yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman, terkait apakah semi gap years itu wajib melakukan verifikasi dan validasi NISN. Nah, jawabannya ialah kita simak pelan-pelan ya teman-teman ya. Untuk mengecek daripada NISN online yang dimiliki oleh teman-teman itu bisa dicek di nomor induk siswa nasional Kemdikbud, yaitu cek NISN online. Nanti akan muncul websitenya nisn.data.kemdikbud.go.id ya. nisndata.kemdikbud.go.id. Di sini akan ada nanti websitenya ini, silahkan teman-teman klik ya. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini, nisn.data.kemdikbud.go.id. Selanjutnya silahkan teman-teman masukkan NISN teman-teman, masukkan nama ibu kandung teman-teman. Setelah itu saya bukan robot. Kita tunggu. Ini sampai dengan hasilnya keluar ya, saya bukan robot, checklistnya hijau sampai keluar. Setelah itu baru teman-teman klik cari data. Untuk NISN yang digunakan ialah NISN yang tertera pada ijazah. Untuk nama ibu yang digunakan ialah berdasarkan data di catatan kependudukan ya, data Dukcapil, atau berdasarkan KK ataupun akte. Jadi semisal kasusnya teman-teman, di akte namanya Sujiyati, di KK namanya Sujiati, yaitu tanpa Y ya. Ini saya tuliskan di sini. Sujiyati ini di akte, misalnya di akte ini, di KK ini, sedangkan akte ini dibuatnya 2004. Sedangkan si KK ini dibuatnya, diperbaharunya 2021, maka teman-teman tidak bisa memaksakan untuk menyamakan dengan Sujiati. Begitu ya teman-teman ya. Jadi apakah nama ibu kandung ini mengikuti akte atau KK, maka jawabannya mengikuti data yang kemarin diinputkan di Dapodik selama teman-teman sekolah. Itu menggunakan yang di akte ataupun yang di KK. Begitu teman-teman. Tapi pastikan antara akte dan KK ini saling bersinambungan atau berkesesuaian. Misalnya di akte itu pakainya ATI, sedangkan di KK menggunakan IATI, itu juga kurang pas ya teman-teman. Pastikan antara akte dan KK itu berkesesuaian ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, silahkan klik saya bukan robot. Sebenarnya NISN, nama ibu kandung ini bisa dicek di rapot teman-teman semuanya. Setelah itu klik cari data. Nah, setelah diklik cari data, ternyata berdasarkan pencarian NISN atau nomor induk siswa nasional 0042875128 ini miliknya Sonia Evayanti yang sudah lulus di tahun 2023, sehingga kalau sudah lulus di sini statusnya tidak aktif di satuan pendidikan.
ya. Dan ini kuliah saat ini kuliah. Nah, statusnya tidak aktif di satuan pendidikan. Artinya poin ini sudah benar, ya, karena sudah lulus. Poin yang kedua ialah padan dengan Dukcapil. Ini juga sudah hijau. Artinya data Sonia Evayanti ini sudah sesuai dengan Dukcapil dan datanya juga ditemukan dan statusnya juga tidak aktif. Nah, lalu pertanyaan lanjutan yang mungkin akan disampaikan oleh teman-teman semuanya, bagaimana kalau datanya tidak padan? Kalau datanya tidak padan, teman-teman lakukan yang namanya verifikasi dan validasi NISN. Kalau di sini statusnya aktif bagaimana? Sedangkan si Sonia ini sudah lulus di tahun 2023, maka solusinya ialah silahkan lakukan verifikasi dan validasi NISN bagi siswa lulusan. Bagaimana caranya Pak verifikasi dan validasi? Tetap sama ya, silahkan cek NISN online, diklik, setelah itu klik ini, geser ke bawah, setelah itu pilih yang ini, verval lulusan. Saat ini ternyata verval lulusan ini sedang mengalami maintenance ya. Maaf ketidaknyamanan, kami segera melakukan pemeliharaan rutin, kami segera kembali secepatnya. Artinya berarti seperti ini itu websitenya sedang ada perbaikan. Mengapa demikian? Biasanya kalau ada notice seperti ini, itu trafficnya sangat padat karena mengingat pendaftaran SNPNB, SNBT di tahun 2024 itu sudah dibuka. Sehingga teman-teman itu banyak yang mengakses pd.kemdikbud.id/verval-lulusan. Jadi seperti itu teman-teman. Maka dari itu saya sudah buat video jauh-jauh hari, bahkan 1 tahun yang lalu, untuk melakukan verifikasi lulusan bagi teman-teman yang sudah lulus. Karena kalau teman-teman sudah lulus itu verifikasinya mandiri, bukan ke sekolah. Tapi kalau teman-teman itu belum lulus atau statusnya di sini masih aktif, artinya masih sekolah di tahun 2024 kelas 12, maka kalau memang ada data yang keliru atau belum padan, silahkan komunikasikan dengan operator sekolah. Kalau sudah lulus beda lagi, teman-teman melakukan secara mandiri atau meminta bantuan operator sekolah untuk mengajukan verifikasi lulusan. Tapi saat ini ternyata maintenance ya teman-teman untuk pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi verifikasi dan validasi NISN bagi semi gap years di tahun 2024. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman, dan silahkan nantinya kalau mau melakukan verifikasi NISN bagi yang sudah lulus, itu pastikan akses pada jam-jam kerja, pengajuannya juga pada jam-jam kerja. Ya, saya berikan arahan, silahkan verifikasi dan validasi mungkin di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jangan dilakukan dini hari atau pagi hari, takutnya nanti sistem tidak langsung merespon pengajuan teman-teman karena posisinya sedang rehat atau istirahat. Jadi seperti itu ya, dan jangan melakukan pengajuan di hari libur, misalnya hari Sabtu dan hari Minggu. Seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.